karena kan ya kalau kita bilang kan ini belum terbukti. Ya, ini kan hanya sekedar ciutan, oh mau begini, oh mau begitu, oh mengganti teknologi ini. Yang kami lihat itu adalah realisasi. Contoh, kami sangat bersyukur bagaimana pemerintah membentuk hilirisasi di Indonesia sehingga berdirilah smelter-smelter lokal di Indonesia. Ya, pada tahun 2024 jika smelter berdiri khusus nikel sampai 31, bahkan data kami sebenarnya lebih dari 31 smelter, artinya industri nikel ini kan sangat seksi gitu loh Mbak. 31 smelter ini, smelter nikel ini pertama yang sudah berproduksi adalah penggunaan untuk stainless steel, itu ada dalam saprolite. Tapi jika 3 pabrik yang direncanakan tahun ini sudah berproduksi untuk expal, itu menggunakan nikel kobalt yang ada di dalam limonite. Jadi beda ya tipikalnya. Nah, ini yang kami bilang, jika pabrik expal ini sudah berdiri pun, nikel rendah maupun nikel yang kadar tinggi saprolite tetap bagaimanapun juga akan terabsorb secara luar biasa. Bahkan kalau kami bilang ke depannya mungkin akan ada over demand. Bukan over saat ini, masih over supply ya. Tapi ke depannya kalau kami bilang pasti akan ada over demand. Bisa Anda katakan seperti apa jika ke depan akan ada over demand tuh, apa yang Anda lihat yang akan datang? Ya, karena berdasarkan kalau menurut data APNI, kebutuhan nikel ore untuk 31 smelter yang fix untuk dibangun itu sekitar 150 juta ton biji nikel per tahun. Kalau kita akumulasi dengan data cadangan deposit ya, sumber daya data cadangan Indonesia, kalau kami bilang kan belum tereksplorasi secara detail. Ya, data yang terukur itu hanya sekitar 4,6 miliar ton. 4,6 miliar ton itu dengan perbandingannya untuk kadar di atas 1,8% kan hanya sekitar 900 juta ton. Ya, di atas 1,8% hanya 900 juta ton. Di bawahnya yang sekitar 3,6 miliar ton itu kan kadar rendah. Nah, pertanyaannya adalah jika smelter saat ini hanya menggunakan nikel kadar tinggi, berarti kan hanya 900 juta ton nih yang sudah terukur. Karena kan masih banyak areal yang belum dieksplorasi detail. Kita pakai data yang sudah terukur aja. Kalau 900 juta ton, terus kebutuhan biji nikel itu sampai 150 juta ton, artinya kan ini smelter ini hanya mungkin sekitar 5 atau 6 tahun aja. Nah, disinilah kita bilang akan terjadi over demand. Mau nggak mau, pihak smelter menurunkan permintaannya untuk biji nikel, apakah dia mau tetap menggunakan nikel kadar 1,8 atau di bawah 1,8. Terkecuali pemerintah betul-betul tegas bagaimana melakukan kegiatan eksplorasi detail sehingga seluruh areal wilayah nikel di Indonesia betul-betul sudah mendapatkan data berapa cadangan biji nikel di Indonesia. Saat ini kan belum begitu detail Mbak, karena kan ya sejujurnya kalau kita melakukan kegiatan eksplorasi ini kan itu angka dan cost yang cukup tinggi. Perusahaan yang melakukan kegiatan eksplorasi detail itu hanya 2, Vale sama Antam. Tapi kalau perusahaan-perusahaan swasta itu belum seluruhnya melakukan kegiatan eksplorasi detail. Baik. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.